Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan masuk pembelajaran tema 3, subtema 1, KD 3.4 dan 4.4, pelajaran IPA tentang rangkaian listrik. Seperti minggu yang lalu, ibu sudah menjelaskan tentang rangkaian listrik pada rangkaian listrik secara seri. Kemarin ibu sudah membahas, anak ibu bisa lihat di video sebelumnya atau video minggu yang lalu, di mana ada rangkaian listrik itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemarin kita membahas tentang ciri-ciri rangkaian seri. Sekarang kita akan masuk rangkaian paralel. Apa itu? Sebelum kita masuk rangkaian paralel, apa itu rangkaian seri? Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri itu rangkaian yang disusun sejajar, tidak bercabang dan berurutan. Di mana rangkaian seri itu jika salah satu lampu, ini ada contohnya, jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain ikut padam. Ini contoh gambar rangkaian seri. Sekarang kita membahas rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listrik secara paralel ini lebih sering disebut rangkaian yang bercabang. Dia tidak sejajar, bercabang atau berderet. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, rangkaiannya disusun bercabang atau secara berderet. Yang kedua, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain ikut padam. Jadi misalnya saklarnya kita putuskan atau kita buka, maka salah satu lampunya hanya salah satu lampu yang putus, atau yang di saklar itu saja yang diputuskan lampunya, yang lain tidak ikut padam. Itulah rangkaian paralel. Itu biasanya sering kita jumpai pada lampu rangkaian paralel ini sering kita jumpai pada rangkaian listrik di rumah-rumah, atau seperti pada lampu merah. Jika lampu merah hidup, maka lampu kuning dan lampu hijau mati. Itu salah satu contoh penggunaan rangkaian paralel, yaitu pada lampu merah, ya. Jika salah satu padam, yang lain tidak ikut padam, ya nak ya. Jika salah satu alat listriknya diputuskan atau contohnya saklarnya kita putuskan, maka yang lain tidak ikut padam. Ini salah satu contoh rangkaian paralel. Ini contoh rangkaian paralel. Ini baterai, ini saklar, ini lampu 1, dan ada cabangnya lampu 2. Jadi jika diputuskan di lampu 1 ini saya diputuskan arus ke lampu 1, maka lampu 2 tidak ikut padam. Begitu juga ini salah satu contohnya, ada 3 baterai, S ini saklar, L1 lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ingat ya nak, di video sebelumnya bahwa rangkaian terbuka itu sama dengan diputuskan, rangkaian tertutup sama dengan terhubung. Ya, ibu bisa ibu akan memberikan contoh, salah satu contoh rangkaian listrik ya nak. Ini biasanya sering keluar ya, kelas 6 sering kali keluar. Ini baterai. Ini rangkaian ya nak, contoh salah satu rangkaian paralel ya nak ya. Ini saklar 2. Ini lampu 1, lampu 2. Ini saklar 1. Ini lampu 3, lampu 4, salah ibu nak, lampu 3, lampu 4. Ini lampu 1. Ini percabangannya ada lampu 2. Ini salah satu contoh rangkaian listrik ya. Ibu buat contoh ya nak, ini biasanya kita sering keluar ya. Ini hanya sekedar memberikan informasi kepada anak ibu. Ini ada baterai, ini saklar 1. Saklar 1 ini untuk lampu 1, lampu 3, lampu 4.
Ini saklar 2 untuk lampu 2. Jadi saklarnya ada 2, saklar 1, saklar 2. Ya nak ya. Itu salah satu ciri rangkaian paralel ya. Yang ditanya, diketahui. Jika saklar 1 ditutup, ingat ya nak, ditutup sama dengan terhubung. Jika saklar 1 ditutup atau terhubung dan saklar 2 dibuka sama dengan diputuskan, maka lampu yang padam adalah ya. Jika saklar 1 ditutup itu dihubungkan nak, dihubungkan. Saklar 2 dibuka atau diputuskan. Ini kita putuskan, kita silang ya nak ya. Kita silang, diputuskan. Maka lampu yang padam adalah, yang mana lampu yang padam? Ini, perhatikan nih baterai nak, ini saklar. Jika saklar 2 yang kita putuskan atau kita buka, yang mati yang mana nak, lampu yang padam? Lampu yang padam adalah lampu 2. Karena lampu yang 1, 3, dan 4 gimana nak? Ya masih hidup karena saklar 1-nya masih ada. Nih masih terhubung. Berarti lampu yang padam adalah lampu 2. Nah, paham anak ibu? Oke. Paham anak ibu? Itu salah satu contoh ya nak ya. Salah satu contoh rangkaian listrik paralel. Bisa juga ibu contohkan satu lagi. Oke, selanjutnya atau kita ganti dengan soal yang sama, dengan rangkaian listrik yang sama yang kita tanya. Jika saklar 2 yang ditutup, saklar 1 yang dibuka. Jadi, saklar 1 yang kita putuskan, saklar 2 kita hubungkan. Ini hubungkan ya nak ya, gambar bulat ini dihubungkan. Maka lampu yang padam adalah lampu 1, lampu 3, dan lampu 4. Ya nak, jika saklar 1 yang diputuskan, maka lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 yang padam. Paham anak ibu untuk saat ini? Ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak ibu mengerti dan paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.